Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku semuanya? Bisa doakan mudah-mudahan kalian semuanya diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Di masa pandemi COVID-19 ini, di era new normal ini, kalian semuanya saat ini Ustadz berikan materi fikih khususnya siswa kelas 6. Jadi Ustadz berikan materi fikih ini dengan tujuan agar kalian semuanya, khususnya siswa kelas 6, dapat membedakan yang hak dan yang batil, dapat melaksanakan ibadah bagaimana ketika kita bersuci, bagaimana menghilangkan hadas kecil, bagaimana menghilangkan hadas besar dan lain sebagainya. Termasuk juga kalian bisa membedakan mana yang haram dan mana yang halal. Baik anak-anakku, kalian semuanya silahkan simak video ini sampai tuntas. Ustadz sampaikan materi fikih untuk kelas 6 di bab 1. Silahkan anak-anakku disimak dengan baik, dan mudah-mudahan kalian semuanya diberikan kemudahan pemahaman dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan kita semuanya dalam menuntut ilmu mudah-mudahan dalam mengingat Allah dimanapun dan kapanpun kita berada, Allah selalu melindungi dan memudahkan kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Untuk selanjutnya anak-anakku semuanya, mari kita mulai. Anak-anak bisa menyimak materi di buku lembar kerja kalian, buku fikih kelas 6. Anak-anak bisa melihat referensi buku fikih kelas 6 bab 1 pada halaman 5 sampai dengan 15. Baik, Ustadz jelaskan sekilas. Di situ di bab 1 nanti ada yang namanya makanan yang halal dan makanan yang haram. Lalu apa makanan halal dan makanan haram itu, dan mana yang boleh dikonsumsi dan mana yang tidak boleh dikonsumsi? Silahkan anak-anakku disimak video ini sampai dengan selesai. Baik. Selain kalian bisa menyimak di lembar kerja kalian, bisa juga disimak pada layar berikut. Bisa jelaskan, silahkan disimak baik-baik. Baik anak-anakku siswa kelas 6, bisa dilihat di layar kalian. Ustadz jelaskan sekilas tentang fikih pada lembar kerja kalian. Bisa dilihat juga bab 1, yaitu makanan yang halal dan makanan yang haram. Ustadz jelaskan apa itu makanan halal. Makanan merupakan kebutuhan pokok yang harus kalian penuhi, dan makanan itu dibagi menjadi 2 macam, yaitu hewani dan nabati. Ustadz jelaskan yang hewani apa itu, yaitu sumber makanan yang berasal dari hewan. Contoh, daging, ikan, telur, yang itu adalah sumber makanan dari hewan. Selanjutnya yaitu makanan nabati, adalah sumber makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan
contoh beras, kedelai, sagu, gandum, dan lain-lain. Selanjutnya anak-anak, pengertian makanan halal sendiri. Halal merupakan istilah dalam bahasa Arab yang memiliki arti dibolehkan atau disahkan. Artinya, kalian semuanya ketika mengetahui makanan yang halal, itu berarti boleh dimakan. Selanjutnya, jenis-jenis makanan yang halal itu apa saja? Yang pertama, makanan secara zatnya, atau bisa dikatakan dalam bahasa Arab itu halal zati, yaitu diperbolehkan secara syariat Islam. Contoh daging ayam, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Yang kedua anak-anak, halal dari cara mendapatkannya, atau dalam bahasa Arab disebut dengan halal sababi, yaitu makanan yang didapatkan dengan cara sesuai syariat Islam. Contoh yang itu diperoleh dari hasil kerja yang benar-benar jujur dan halal. Selanjutnya terperinci jenis-jenis makanan di bawah ini. Anak-anakku bisa disimak, yaitu binatang yang hidup di air, baik air laut ataupun air tawar. Yang namanya air laut kalian pastinya sudah tahu, dan air tawar itu pastinya kalian juga sudah tahu. Yang air tawar biasa kita gunakan setiap hari di rumah. Selanjutnya, anak-anakku bisa lihat penjelasan Ustadz, yaitu tadi sudah saya sampaikan makanannya halal. Sekarang masuk pada pengertian makanan haram. Apa itu makanan haram? Makanan yang tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi atau dimakan. Jadi anak-anakku yang pasti sudah tahu dan bisa membedakan ketika makanan yang halal itu berarti boleh dimakan atau dikonsumsi. Dan begitu juga sebaliknya anak-anak, ketika kita tahu itu makanan yang haram, maka tidak boleh dikonsumsi atau dimakan. Lalu anak-anakku semuanya, simak juga di layar ini, ada jenis-jenis makanan yang haram yang tidak boleh dimakan. Yang pertama, ada al-munhanikoh. Apa itu al-munhanikoh? Yaitu hewan yang mati tercekik. Jadi kalau kalian mengetahui atau mungkin mau melakukan hal ini, yaitu kita misalnya punya hewan atau peliharaan ayam misalnya, nah itu tidak disembelih dan kalian pakai cara dengan mencekiknya, itu haram untuk dimakan. Yang kedua anak-anak, yaitu makanan yang haram jenisnya al-mauqudhah. Apa itu al-mauqudhah? Hewan yang mati karena pukulan keras. Berarti ketika kalian menemukan atau mau melakukan hal ini, kalau bisa Ustadz sarankan tidak usah dilakukan. Karena ketika kita punya hewan peliharaan yang kita pukul keras dengan tujuan setelah itu hewannya mati kita konsumsi atau kita makan, maka itu hukumnya haram atau tidak boleh dimakan. Selanjutnya yaitu al-mutaraddiyah. Apa itu al-mutaraddiyah? Yaitu hewan yang mati karena jatuh dari ketinggian.
Nah, ketika kalian nih di rumah atau dimanapun berada, kalian menemukan hewan yang mati karena jatuh dari ketinggian, dari pegunungan, atau dari atap rumah, ataupun ketinggian apapun itu, berarti itu tidak boleh dikonsumsi atau dimakan karena hukumnya haram. Selanjutnya, ada hewan yang mati karena sebagian tubuhnya dimakan hewan buas. Contoh, ketika di hutan kita menemukan ada ayam ternyata dimakan oleh harimau misalnya, itu berarti tidak boleh dikonsumsi. Begitu juga darah kalian atau darah hewan atau darah apapun itu juga tidak boleh dimakan. Selanjutnya, daging babi. Ketika kalian tahu ada babi atau daging babi, tidak boleh dikonsumsi atau dimakan. Juga binatang yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, itu juga tidak boleh dikonsumsi. Selanjutnya juga ada binatang yang disembelih untuk berhala, itu juga tidak boleh dikonsumsi. Itulah penjelasan Ustadz anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar dan tetap semangat menuntut ilmu. Terima kasih. Baik anak-anakku semuanya, itulah tadi penjelasan sekilas mengenai makanan yang halal dan makanan yang haram. Untuk selanjutnya anak-anakku bisa menyelesaikan tugas dari Ustadz pada lembar kerja kalian, yaitu bab makanan halal dan makanan yang haram. Tugas halaman 19 dan 20 di poin C dan poin D. Silahkan kalian selesaikan, dan ketika sudah selesai silahkan bisa mengirimkan tugas kalian pada Ustadz. Terima kasih. Mari anak-anakku kita akhiri pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan bacaan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anakku, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.